Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Baik, teman-teman, tadi ada yang ngasih tahu katanya kursornya kegedean katanya. Oke, udah saya setting yang mudah ini pas ya. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang menanyakan soal CEM ya. Kemarin kan ARA katanya. Sekarang kempes lagi ya. Baik, begini teman-teman ya. Saya melihat tadi ada berita lewat gitu ya. Maka saya langsung baca-baca sedikit, ternyata nyambung ke emitennya gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang saya konfirmasi teman-teman bahwa kalau teman-teman perhatikan yang pemilik pengendalinya ya, Sabana Prawira Wijaya ya 83%, ini saham CEM ya, CEM ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini teman-teman, nih perhatikan di sini di insider ya. Coba perhatikan ya teman-teman insider ini. Sabana Prawira itu sudah kembali lagi waktu bulan Desember ya, tanggal 27 itu ngebeli lagi saham CEM ini sekitar 40%. Kalau kita klik teman-teman, maka tersambunglah ke mana coba teman-teman? Ke Ultra Jaya teman-teman ya. Jadi si Sabana ini, Mister Sabana ya, sebenarnya ada bukan salah satu, malah dia di Ultra Jaya itu sebagai pemegang saham juga ya. Jadi antara CAM sama Ultra Jaya udah satu ikatan teman-teman ya, disatukan sama nih Sabana Prawira teman-teman. Artinya kalau lihat di profil dia memegang berapa persen? Nah, sekitar 49% teman-teman. Jadi di Ultra Jaya dia pegang, terus di CEM juga dia pegang ya. Di CEM juga pegang berapa persen kalau di CEM? Nah, artinya apa? Artinya teman-teman ini berarti sudah ada ketokohan di sini CEM ini ya. Nah, Sabana Prawira sudah 83%, masyarakat cuman 9,4. Artinya kecil sekali. Dan ini dimiliki sama retail, bukan retail lokal, berarti Mister Sabana inilah yang memegang semua pengendalinya teman-teman. Jadi ada kesempatan si emiten ini bisa melambung tinggi. Apa penyebabnya? Yaitu ketokohan ini teman-teman. Gak usah jauh-jauh, ketokohan, karena ketokohan ya. Kadang-kadang ketokohannya memegang peran penting. Perhatikan ketika Ultra Jaya dari 10 tahunan teman-teman ya, 10 tahunan. Kita cek untuk Ultra Jaya deh. Saham ULTJ. Kita cerita dulu teman, santai. Baru kita masuk ke CEM-nya ya. Karena penting. Perhatikan Ultra Jaya. Dari harga berapa? 62 perak teman-teman ya. Terus sampai ke harga tinggi. Sekarang di harga berapa? Sekarang di harga 1.600. Kita lihat corporate action, apakah sudah melakukan stock split. Pernah melakukan stock split 1/4. Artinya dikali 4 pun istilahnya waktu di 62 perak, contohnya kita kali aja 4 teman-teman, berapa tuh? Sekitar awalnya itu kalau dulu kita sebelum stock split kita kali aja 4 dikali 4 segini teman. Sekitar 200-an lah, harga 200-an teman-teman ya. Jadi si Ultra Jaya itu saking sudah kemahalannya akhirnya dipotong juga teman-teman ya. Ini bulan Agustus ya, bulan Agustus tahun 2017. Jadi ngebahas Ultra Jaya juga. Nah di sini ya, dari waktu 1.800 berarti udah mulai tinggi teman-teman di sini nih. 1.200 kali 4 berapa awalnya itu? 1.200 dikali 4. Nah berarti dari harga 200 bisa nyampe ke 4.800. Nah itulah yang namanya ketokohan. Dan lihat kecenderungannya, ketokohan itu seperti halnya saham cuan, Mister PP kan, TPIA, PTRO ya, terus brand. Nah itu ketokohan yang menginginkan bahwa si emiten itu bukan ke bawah, tapi pinginnya dia itu endingnya itu nanti stock split teman-teman ya, stock split nanti teman-teman untuk endingnya itu, dimana puncak tertinggi ya adalah stock split. Nah itulah emiten-emiten yang dikuasain sama yang namanya ketokohan, dan memang dia konglomerat teman-teman ya. Jadi ini termasuk baik nanti si CEM ini nanti kedepannya bisa, tidak memungkiri pasti seperti itu. Maka sekarang kalau harganya kita hapus-hapusin dulu dah. Nah, kita kembali ke CEM, baru kita kembali ke CEM. Kita cerita ke CEM ya.
Mana lama. Nah, CM ini sekarang lagi dinyungsepin walaupun dibeli 40% lebih gitu, 40% sekitar sekarang kan dikuasain berapa persen si CM ini? Hitung 83% ya. Nah, ini kenapa katanya dijungsipin terus? Ingat teman-teman, pasti punya maksud dan tujuan. Pengin istilahnya ada pengendali emiten, ada pengendali bagian dalamnya. Dalamannya maksudnya ini nih. Nah, di sininya ada di sini. Mereka sebagai pengendali di dalam juga harus punya yang namanya barang banyak, teman-teman. Bagaimana caranya? Ya caranya itu ya jeblosin, teman-teman, jeblosin nanti dia seperti inilah, kan ini kenaikan sementara. Kenapa saya bilang ini kenaikan sementara? Karena MA10 lagi menuju ke bawah terus. Dan si bandar lokal ataupun bandar foreign, dia bukan bandar emiten ya. Kalau bandar emitennya kan udah ketahuan kan si apa namanya Sabana ya, Mister Sabana gitu kan. Cuman kalau untuk bandar yang di dalam sininya nih berusaha untuk bukan menggoreng, memanfaatkan ketika si CM ini longsor, ditaikin, dimanfaatin sama mereka untuk dijualan. Maksudnya apa? Yang maksudnya pengen cuan aja, teman. Soalnya si bandar foreign ataupun si lokal ngejual kemarinnya sampai 1,1 miliar gitu, lumayan teman untuk ukuran di harga segini lumayan teman-teman. Nah, bagaimana ke depannya? Saya pikir sih kalau ada ketokohan udah fix ini teman-teman, tinggal nunggu aja putar baliknya aja. Di mana putar baliknya? Ini pernah di sungsepin dia 115 teman-teman ya. Kalau sekarang kan harga wajarnya berapa nih? 204 ya. Nah, kita cek nih di sini. Nah, di sini teman-teman. Di bagian dividen lagi gitu kan. Nah, ini bisa ke arah sini. Teman-teman perhatikan. Ini si ekor hijau, teman-teman. Lagi ada enggak? Kita lihat yang terbawahnya di harga berapa? Ya 194 sudah harus dijemput itu teman, karena itu seekor hijau. Tahun berapa ya? Tahun berapa ini? Tahun 2020 teman-teman ya. Ini tahun ini nih tahun 2020. Nih udah ketahuan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, bagian dividen juga gitu kan. Dan luar biasa ini, kalau sudah digoreng sudah luar biasa teman-teman ya. Mana enggak ke bawah-bawah nih? Belum ya. Tunggu sebentar, sabar. Nah, sudah mulai kedeteksi, kita geser dikit, kita besarin dulu apakah ada teman-teman ya. Nanti kita cek ke depan teman-teman. Nah, kita gedein dulu di sini biar ketahuan secara TA-nya bagaimana. Nah, ini kan harga sekarang kan di sini kan teman-teman. Nah, sini cenderung aman, perhatikan teman-teman. Nah, kita gede, kalau digedein ketahuan teman-teman tuh ya. Nah, di sini ada area untuk penurunan ya di angka 197. Kita nanti hapusin aja teman-teman. Di angka 200 situ aja udah. Kita balikin ke sini ke awal lagi. Di situ aman. Sini aman. Nah, di sini ada namanya si ekor hijau, teman-teman ya, si ekor hijau. Nah, di angka 163, teman-teman ya. Nah, di bawahnya ada enggak? Teman-teman perhatikan nih, di angka 142 itu area penurunannya di angka 131 ini kosong banget. Tahun 2020 kan mana 131. Nah, kita kembali ke depan sekaligus menghapus-hapus yang sudah terlewat, teman. Tunggu sebentar ya. Kita hapus-hapusin dulu ya. Tadi kan udah ketembus semuanya. Nah, juga harus kehapus. Berarti tinggal di angka 164 teman-teman ya untuk penurunannya. Di angka 143, di angka 131. Nah, udah sampai situ teman-teman. Masih ada 3 PR yang harus diselesaikan. Kalau teman-teman ukur dari kenaikan sekarang itu berapa persen ke bawahnya? Sekitar 37% lagi teman-teman ya. 38% lagi kemungkinan ke sini. Saya pikir lebih baik ke sini dulu, ke 131 dulu untuk istilahnya untuk membuka lembaran baru gitu kan, setelah pemilik baru gitu kan. Kepemilikan sahamnya gitu kan. Apalagi ini sebagai emiten yang kepemilikan masyarakatnya kecil cuma 9% gitu kan. Ditambah ada ketokohan, udah teman-teman ini bisa menjadi sebuah kenyataan bahwa si CM ini bisa ke atas lagi ya. Bisa ke arah sini teman. Bisa ke arah sini nih. 1408. Cuman tinggal nunggu waktu saja ya. Apakah bisa? Saya pikir harus bisa ya, minimal dia ke angka
723 ataupun ke angka 1000. Karena kalau sudah ketokohan udah teman-teman, tidak akan bisa melarang fundamental ataupun bandarnya. Karena di setiap ketokohan pasti ada bandarnya. Bandar cenderung istilahnya mengiyakan gitu, mengiyakan dan asyik mereka teman-teman kalau sudah ada ketokohan seperti ini ya. Jadi sebentar teman-teman ya, kalau dia ke bawahin cenderung ke bawahin itu akan lebih baik lagi. Karena si MA10 juga sudah mulai menunjukkan ke bawah. Tetapi kalau diangkat ya silakan aja, tapi mereka punya PR di sini. Dan untuk ke atasnya itu kemungkinan ke atasnya bisa teman-teman ya. Sampai ke angka berapa? 1200 ya. Nah, 1200 sini nih. Kita cek deh tahun berapa ini? Tahun 2017-2018 ya. Nah, kita cek teman-teman ya, kita cek. Kita tunggu sebentar, kita pause dulu sebentar. Nah, ini tahun 2018, ini tahun 2019. Apakah ada ke sini teman-teman? Kita cek di sini apakah ada si kepala merah atau tidaknya. Apakah ada gap teman-teman, itu yang harus kita perhatikan ya. Cenderung aman. Nah, di sini ada gap enggak teman-teman sama si kepala merah? Tinggiin. Nah, udah ketahuan. Nah, kalau ditinggiin ketahuan teman-teman. Ini ujung gap ya 740. Tinggal tunggu waktu aja. Kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman ya, di angka 69721 teman-teman. Kita cek yang paling tingginya lagi di sini kan ada teman-teman ya. Itu baru mana? Nah, di sini teman-teman ya. Kita cek paling ujungnya dulu teman-teman. Paling ujungnya dulu. Nah, ini membentuk si kepala merah enggak? Karena untuk seorang bandar naikin dari harga 100, harga 200 itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi seorang ketokohan 1500 teman-teman ya. Bisa ke 1500. Ini bisa ke angka 1100. Tinggal menunggu waktu aja dan teman-teman bersahabat dengan waktu ya. Kalau teman-teman sudah bersahabat dengan waktu ya kemungkinan bisa kejemput. Di 1000 juga bisa teman-teman nih. Ini banyak PR-nya teman-teman tuh. Ya, di angka 916. Ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih-pilih aja ya. 800. Nah, udahlah teman-teman segitu aja. Dan di sini juga ada gap teman-teman, di gap udah ketutup, di 500 udah ya 500. Udah ketutup di sini. Oke, mungkin kita ke depan lagi. Nah, teman-teman itu ya. Target yang saya targetkan hanya ke angka 380, tapi kalau sudah ada ketokohan ya kita harus menargetkan lebih tinggi lagi. 690, 721 nih, sampai besok ke sini teman-teman. Kita 1500 lah teman-teman untuk harga tinggi. Cuman apakah bisa tercium dengan sebentar teman-teman ya, tentunya ini harus teman-teman harus bersahabat dengan waktu teman-teman yang seperti itu, seperti ini tuh ya. Teman-teman bisa nggak bersahabat dengan waktu ya? Kalau teman-teman bisa bersahabat dengan waktu ya kemungkinan ke 1500 bisa teman, karena teman-teman juga kan di sini di saham ini kan bukan hanya 1 tahun untuk 1 tahun atau 2 tahun kan. Kadang-kadang kita harus istilahnya ke area yang terdekatnya di sini, mana teman, perhatikan di sini ya. Nah, kita cek area terdekat di sini teman-teman, ada nggak kenaikan di sini, area sini. Ini step by step teman-teman ya. Di sini hampir tidak ada satu di sini teman-teman. Nah, 46 463 di sini tidak ada. Di sini tidak ada ya. Sini ada nggak? Nah, di sini ada 600 juga ada teman-teman, 600. Ya, baru kesentuh sama shadow aja. Kita tinggiin dikit. Ternyata di sini ada teman-teman di angka 500 juga ada. Di angka 521. Nah, ini juga ada di angka berapa nih? 433 ya. Kalau sudah ada ketokohan kita juga jadi untuk melihat ke depannya cerah teman-teman ya. Di angka 348 juga ada ya. Ini banyak sekali istilah naik. Silahkan teman-teman pilih mau ke arah mana ya. Nah, sampai ke angka sini 261. Oke teman-teman, sudah dipenuhi dengan target-targetnya. Ya mudah-mudahan target-target yang satu persatu bisa dipenuhi. Untuk saat ini
si MA10 lagi menuju ke bawah, Bandar Loka dan cenderung jualan. Ini tinggal keseriusan dari seorang tokohnya untuk menunjuk sesuatu gitu kan. Dari bulan Desember tanggal 23 berarti udah sekitar 2 bulanan, ya wajar lah teman-teman. Mereka juga seorang bandar, ada bandar emiten, ada bandar dalam, ada bandar dalam emiten, ada bandar si ininya teman di sininya ya, yang ngelola untuk kendala-kendalanya ya. Nah mungkin nanti kalau mereka harus punya barang di bawah dulu teman-teman ya. Kalau mereka tidak punya barang di bawah ya akan memangap harganya, mungkin cenderung jual beli gitu aja ya. Tapi kalau sudah ada yang memangap harga di bawah, itu kan lebih enak. Saya pikir sih kalau ke harga ke bawah banget ke 131 itu memungkinkan buat mereka itu ngambil kembali teman-teman barang-barang yang bercecer di masyarakat, dengan cara ya kemarin sudah di apa namanya sudah di up, udah yang ada sebagian yang take profit, tapi ada sebagian yang ngambil malahan nyangkut gitu kan. Nanti dibikin goyah lagi ketika ke bawahin teman-teman ya, biasa seperti itu biasanya. Jadi si retail berusaha untuk mengembalikan lagi barang-barangnya kepada bandarnya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ada berita bagusnya seperti itu. Mudah-mudahan karena ini udah satu grup sama Ultra Jaya, ada ketokohan juga di situ ya, memungkinkan ini sahamnya bisa merejit jauh teman-teman ya. Jangan sampai jangan tinggi, udah cita-citanya dulu sebentar teman-teman ya. Ya mungkin ke harga-harga yang saya targetkan awal aja teman, kata 300, kalau enggak ke angka 271 juga udah bagus teman-teman, ke 329 juga sudah bagus. Artinya kita boleh greedy di apa namanya di bursa kita ini, tapi tidak boleh serakah juga teman-teman. Kalau pingin agak panjang dikit ya teman-teman, ketika turunnya utamakan udah beli aja, turun beli gitu teman-teman. Kalau teman-teman percaya dengan ketokohan dan fundamentalnya. Secara fundamental sih ini harusnya dia memang harus diturunin, karena harga wajar aja sekitar 204 gitu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk CAM ya, karena sekarang market sudah berjalan. Mudah-mudahan teman-teman cuan di saham emiten yang lain, bukan hanya di CAM aja. Yang punya CAM di harga 250, 240 kemungkinan bisa kejebut teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Ciao.